Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah ya. Selalu semangat belajar dan jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Seperti nasihat Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Maka kita harus semangat belajar ya anak-anakku semua. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa belajar dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. 2. Siswa dapat mengetahui dalil tentang sholat dan berzikir. 3. Siswa dapat mengetahui adab tentang sholat dan berzikir. Hari ini, kita akan belajar materi adab sholat dan berzikir. Materi yang pertama adalah adab sholat. Sebelum kita membahas adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Ayo, siapa yang tahu apa itu sholat? Baiklah, Bapak Guru jelaskan ya. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dan penciptanya. Akan tetapi, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanya rutinitas belaka, sehingga sholat tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah Ta'ala berfirman bahwa dengan salat yang khusyuk, maka seorang hamba akan terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Untuk itu, marilah kita jaga ibadah salat kita dengan memperhatikan adab-adab salat. Apa saja adab-adab salat? Ada yang tahu nggak? Oke, Bapak Guru jelaskan ya. Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Maksudnya, ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan dikumandangkan, maka kita harus segera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nomor 2, kita rapikan dan kebersihan tempat sholat dan sujud kita dari najis-najis yang ada. Maksudnya, kita harus merapikan dan membersihkan tempat sholat dan tempat sujud kita dari najis-najis yang ada di sana, termasuk singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Selanjutnya, nomor 3, memakai pakaian yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, kita harus sudah rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Kemudian yang keempat, daripada adab sholat adalah menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Yang terakhir atau nomor 5 adalah supaya kita khusyuk. Nabi merintahkan, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpamitan dari dunia ini. Apa maksudnya, anak-anakku semua? Maksudnya adalah sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Salah satu perintah untuk melakukan sholat terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi. Silakan dengarkan Pak Guru bacanya ya, supaya kalian tahu dalil tentang sholat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Itulah tadi dalil tentang sholat. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yakni adab berzikir. Sebelum mengetahui adabnya, kita harus tahu dulu apa itu berzikir. Kalian tahu nggak apa itu berzikir? Ya, Pak Guru jelaskan ya. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam, ia langsung berdiri terus pulang tanpa berzikir. Sehingga ba'da sholat pun seorang dianjurkan untuk berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ingat, kita disuruh untuk mengucapkan banyak kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh sebelum kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Lalu, apa saja adab-adab dalam berzikir? Kalian semua tahu nggak? Kalau nggak tahu, sekarang Pak Guru jelaskan ya. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, simak dengan cermat. Yang pertama, berzikir dengan wirid yang dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Nomor 4, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian bersih dan halal. Jadi kita dianjurkan untuk memakai minyak wangi supaya ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita mendapat pahala dari harumnya wangi kita. Kemudian yang kelima, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Salah satu dalil perintah berzikir terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205. Jadi dengarkan Pak Guru membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak menegaskan suara atau mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Itulah dalil tentang berzikir.
anak-anakku semua, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, yuk kita jawab pertanyaan dulu ya. Pertanyaan yang pertama, 1. Bagaimana adab kita sholat? Apakah A. Salat sambil bergurau, B. Salat dengan khusyuk, C. Salat sambil memikirkan hal lain, D. Salat dengan tergesa-gesa. Kira-kira ada yang tahu jawabannya enggak? Ayo. Ya, jadi jawabannya adalah B. Salat dengan khusyuk. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang diucapkan ketika berzikir? A. Ucapan salam, B. Surah Al-Fatihah, C. Basmalah, D. Kalimat thayyibah. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah D. Kalimat thayyibah. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaannya. Apakah ada yang menjawab semua dengan benar? Selamat, kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya, karena sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Pelajaran hari ini selesai. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.